Perkenalkan, nama saya Sarni Kaina dengan NIM 124190074. Di sini saya akan mempresentasikan tentang robot collaboration di dunia otomotif. Collaboration robot atau biasa disebut cobot di industri otomotif dan aplikasi dan standar dan ergonomi yang akan saya jelaskan pada hari ini. Latar belakang dan konteks cobot di industri otomotif. Peran kolaboratif robot dalam transformasi industri otomotif. Yang pertama, kolaborasi manusia dan robot. Robot dirancang untuk bekerja berdampingan dengan manusia dalam satu area kerja yang sama meningkatkan efisiensi dan keselamatan. Yang kedua, peningkatan produktivitas dan keselamatan. Penggunaan robot mampu mengurangi pekerjaan berulang yang melelahkan dan beresiko cedera sambil meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, ada aplikasi nyata di industri. Pabrik besar mengintegrasikan robot untuk screw diving yang akan kita bahas pada hari ini, aplikasi ADOS dan inspeksi kualitas yang presisi. Yang keempat ada dukungan terhadap tenaga kerja. Kobot mendukung pekerja untuk fokus pada tugas bernilai tambah tinggi, bukan menggantikan tenaga kerja manusia. Selanjutnya ada jenis dan aplikasi nyata collaboration robot. Kobot SMD screw diving pada lini praktikum otomotif. Fungsi screw diving kobot dirancang untuk pengencangan baut dengan torsi presisi dan konsistensi, mengurangi kelelahan operator secara signifikan. Collaboration manusia dan kobot. Pekerja manusia menempatkan komponen dan mengawasi kualitas, sedangkan kobot mengerjakan tugas berat dan berulang. Yang ketiga, keuntungannya itu fleksibilitas produksi. Kobot mudah diprogram ulang untuk berbagai model kendaraan tanpa perlu ubahan besar pada lini produksi. Keuntungan penggunaan kobot meningkatkan output produksi, menjaga kualitas, dan meningkatkan keselamatan kerja di industri otomotif. Nah, selanjutnya saya akan tampilkan mengenai videonya penggunaan robot di dunia otomotif. Jika Anda berpikir untuk mengotomatiskan pengoperasian obeng Anda, stasiun kerja Kopot dan Visionatik adalah tempat yang tepat untuk memulai. Inilah solusi siap pakai yang siap digunakan untuk memasang skru. Tim Anda akan dengan cepat mengotomatiskan, meningkatkan keselamatan, dan efisiensi proses. Stasiun kerja obeng Copot Visionatik yang dapat digunakan dengan cepat membuka dunia baru potensi otomatisasi. Siapapun dapat memulai dan menjalankannya dalam hitungan menit. Robot memiliki fitur keselamatan yang dapat dikonfigurasi untuk melindungi karyawan Anda. Efisien, robot dapat memasang skrup lebih cepat dan lebih akurat. Paket konfigurasi standar yang tersedia memiliki kemampuan bawaan agar sesuai dengan alur proses Anda. Ini termasuk umpan skrup otomatis dan roda gigi penggerak, pengencang kontrol torsi dan sudut, pemindai gaman area, dan perlengkapan komponen dasar. Semuanya mandiri pada rangka modular. Stasiun kerja obeng Copot Visionatik dapat menjadi manfaat besar bagi proses manufaktur Anda, angka produktivitas, kontrol kualitas, dan keselamatan. Ini adalah alat yang sederhana, namun hebatnya segera memberikan ROI langsung ke laba bersih Anda. Pelajari lebih lanjut tentang pengencangan otomatis di situs web kami atau Visionatik untuk memulai hari ini. Berikut bi- video yang bisa saya tampilkan mengenai penggunaan screw diving dalam aplikasi collaboration robot. Hal ini menguntungkan, sudah dijelaskan di video tersebut, hal ini menguntungkan untuk tenaga kerja untuk mengurangi dampak kelelahan otot dan sebagainya. Tapi hal ini memiliki keunggulan dan tantangan tentang pengimplementasian robot tersebut.
Nah, di sini saya akan jelaskan keunggulan dan tantangan penggunaan kobot di lini produksi. Yang pertama, keunggulan produktivitas dan kualitas. Sudah dijelaskan seperti video dia tersebut, kobot meningkatkan throughput produksi dengan kerja konsisten dan hasil assembly yang seragam. Dan kedua, ada peningkatan keselamatan dan ergonomi. Kobot mengurangi risiko cedera kerja dengan mengambil alih tugas berat dan repetitif. Eh, Biasanya kan kalau operator skrup terus-terusan itu bakal kelelahan secara otot dan pergelangan-pergelangannya karena terus-terusan memutar. Tapi dalam kobot tersebut juga ada tantangannya, yaitu tantangan pengelolaan dan integrasi, yaitu keterbatasan kobot pada beban berat dan kecepatan serta integrasi dengan sistem lama perlu diperhatikan. Kobot bekerja dengan sangat teliti dan hati-hati. Jadi buat memastikannya itu perlu lama dan kadang operator itu perlu menunggu dan menyesuaikan ritme dari robot tersebut. Yang keempat ada resiko ketergantungan pada sistem. Jika robot mengalami kesalahan dan dalam pengoperasian produksi dapat terganggu atau bahkan bisa berhenti. Jadi ketika robot ini mengalami kerusakan atau segala macamnya, itu bisa mengganggu produksi yang sedang terjadi. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang standar dan regulasi keselamatan kobot. Standar ISO 10218 dan ISO TSE 15066 untuk kolaborasi robot. Yang perlu, kenapa kita perlu standar ini, yaitu yang pertama ada fokus keselamatan robot. Kolaboratif robot dirancang untuk bekerja dekat manusia dengan fokus utama pada keselamatan pengguna dan lingkungan. Standar ISO 10218 mengatur keselamatan desain robot industri dan integrasi sistem dalam lingkungan kerja secara menyeluruh. Dan panduan ISO TSE 15066, panduan ini menciptakan batas gaya, tekanan, dan kecepatan saat robot berinteraksi atau bersentuhan dengan manusia untuk keselamatan optimal. Penerapan rekesmen menyeluruh diperlukan untuk setiap aplikasi robot, termasuk alat ujung dan tata letak area kerja demi kepatuhan standar. Analisis ergonomi dalam human robot collaboration. Saya tadi menemukan penelitian tentang eh, dampak dampak dari screw driving ini dalam ergonomi, yaitu ada cedera pada otot-ototnya dan ada lagi tentang kelelahan fisik secara, ada penelitian tentang berdiri atau dalam posisi berdiri atau duduk vertikal atau horizontal. Resiko, saya akan bacakan resiko ergonomi tinggi, proses praktikum manual dalam industri otomotif melibatkan gerak berulang dan posisi kerja tidak alami yang berisiko tinggi bagi pekerja. Dampak kesehatan dan produktivitas. Resiko ergonomi dapat menyebabkan kelelahan, nyeri otot, dan menurunnya produktivitas. Pendekatan ergonomi modern, desain sistem kerja harus disesuaikan dengan kemampuan manusia untuk mengurangi resiko dan meningkatkan kesehatan pekerja. Solusi teknologi kolaboratif, penggunaan robot kolaboratif membantu mengurangi beban fisik pekerja dan meningkatkan ergonomi di lini produksi. Peran kobot dalam meningkatkan ergonomi dan kesejahteraan. Pengurangan beban fisik, kobot mengambil alih tugas berat fisik seperti gaya torsi tinggi untuk mengurangi tekanan pada bahu dan pergelangan tangan pekerja. Kedua, ada peningkatan postur kerja. Robot bekerja di posisi sulit dijangkau, membantu pekerja mempertahankan postur kerja yang lebih netral dan nyaman. Yang ketiga, ada desain human center, kolaborasi manusia robot yang dirancang dengan fokus pada manusia, menurunkan risiko ergonomi seperti skor Rula dan Reba. Yang keempat, ada perencanaan dan implementasi. Perencanaan tata letak dan interaksi yang tepat penting agar kobot tidak menimbulkan risiko baru seperti kebingungan peran atau ketergantungan berlebihan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang kesalahan dan kekurangan, saya mohon. Terima kasih.